Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya Israel Ali, mahasiswa Insiker Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang ekonomi dan kuasa media dalam komunikasi massa. Yang pertama adalah kepemilikan media massa, yang kedua konglomerasi media massa, dan yang ketiga hegemoni media massa. Kepemilikan media massa dibagi menjadi tiga. Yang pertama media massa publik, yang kedua media massa swasta, dan yang ketiga media massa komunitas. Media massa publik ini adalah media massa yang dikuasai oleh pemerintah, di mana pemerintah yang berperan penting dalam menguasai media tersebut. Contohnya kita lihat pada masa Orde Baru, di mana Presiden Soeharto ketika melakukan unjuk rasa, melakukan suatu kunjungan kinerja di suatu daerah ibu kota di seluruh Indonesia, di mana media yang meliputi pekerjaan sang presiden kala itu adalah TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Hal ini tidak bersifat komersial, televisi yang dikuasai oleh pemerintah, di mana dalam hal itu sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 13 ayat 2 huruf A disebutkan bahwa lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Jadi jelaslah sudah bahwa media massa publik berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah media massa swasta. Nah, media massa swasta ini adalah media massa yang sering kita jumpai dalam pertelevisian seperti Indosiar, SCTV, dan juga MNC, dan masih banyak lagi lainnya, di mana kepemilikan ini oleh seseorang dan juga berkelompok. Selanjutnya adalah media massa komunitas. Nah, media massa komunitas ini juga sangat penting di dalam kepemilikan media massa, yaitu lembaga penyiaran komunitas. Dalam lembaga ini sudah termaktub dalam undang-undang ya guys ya, pasal 32 ayat 13 huruf 2C, di mana yang berbunyi lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan, dan terbatas. Selanjutnya adalah konglomerasi media massa. Pada prinsipnya, media massa tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu golongan tertentu. Namun pada akhirnya demi kepentingan bisnis dan politis terjadi praktek konglomerasi media, di mana media menguasai para oligarki, menguasai media massa untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan politik dan ekonomi misalnya. Yang selanjutnya adalah hegemoni media massa. Hegemoni media massa, hegemoni berasal dari bahasa Yunani, yakni penguasaan satu bangsa pada bangsa yang lain. Menurut Gramsci, media massa sebagai ruang di mana berbagai ideologi dipresentasikan. Demikian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.